Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue sini netizen yang suka membahas bola. Iya, di pertandingan FIFA Matchday Indonesia Senior kemarin ada 3 debutan yang tampil dan 1 pemain yang comeback. Ya, 3 debutan ini adalah Mauro Zylstra, Miliano Jonathans, dan juga Adrian Wibowo yang menjalani debut di FIFA Matchday kemarin. Dan juga 1 pemain yang comeback yaitu Mark Klok. Welcome back untuk Mark Klok. Dan beberapa pemain tidak main ya. Hafner nggak main, Ragnar Oratmangun nggak main, dan Ole Romani masih cedera. Jadi memang kemarin tidak terlalu lengkap lah skuadnya gitu. Oke. Jadi di video kali ini gue ingin memberi mungkin sedikit penilaian ya tentang 3 pemain debutan itu dan mungkin Mark Klok ya, dan juga Mark Klok. Oke, kita mulai dulu dari pemain yang comeback ya, yaitu Mark Klok. Di pertandingan menghadapi di pertandingan menghadapi Chinese Taipei ya, dia kan main full ya, bisa dibilang Mark Klok. Dan bermainnya untuk gua perlahan awal-awal masih agak kaku ya, tapi makin kesini makin menyatu dengan permainan, apalagi setelah dia bikin gol kelihatan PD-nya itu naik. Dia tuh awalnya di awal-awal pertandingan itu ragu-ragu mainnya, masih kelihatan ragu-ragu karena mungkin dia juga baru comeback ya, jadi mungkin masih menyesuaikan diri dengan tim. Tapi setelah 20 menit ke atas, bahkan setelah dapat gol, dia sudah mulai in dengan permainan dan kualitasnya udah mulai kelihatan ya. Tapi satu hal yang kurang dari Klok ini sekarang adalah umpan-umpan dia ini sudah tidak akurasinya sudah tidak sebaik dulu. Akurasi passingnya ya udah tidak sebaik ketika dia awal-awal membela timnas Indonesia dulu ya, yang dimana dia selalu jadi key player, jadi motornya. Tapi Klok sekarang itu dia benar-benar kelihatan sudah sedikit habis ya, kecepatan pengambilan keputusannya juga udah berkurang, akurasi passingnya sudah berkurang gitu ya. Jadi nilai untuk Klok comebacknya ini adalah 7 kalau untuk gue ya. 7. Dan kalau bicara dia bisa menembus skuad utama timnas Indonesia, gue rasa tidak bisa ya, susah gue rasa. Melawan Jenner, melawan Nathan Joon, melawan HY, apalagi ada Pelupesi. Kelihatannya Pelupesi mainnya kayak apa kan, jauh banget kan sama Klok gitu. Sepenting itu peran Pelupesi. Jadi untuk Klok gue rasa dia udah akan kesulitan sih menembus skuad utama. Bahkan skuad cadangan pun kalau Jenner balik kayaknya Klok udah nggak akan ada kesempatan ya. Oke, jadi Klok comebacknya bagus ya, mencetak gol tapi tidak convincing ya, jadi mungkin untuk pelapis masih bisa ya, Mark Klok level pelapis masih bisa, tapi untuk level menembus skuad utama gue rasa udah susah banget ya, gue rasa. Oke. Kemudian Mauro Zylstra ini sangat terkendala dengan adaptasi, kelihatan banget sangat terkendala dengan adaptasi. Kenapa? Pertama, dia akhir-akhir ini emang udah jarang main ya. Dia kan menembus Volendam senior kan, tapi di seniornya tuh dia jarang main, jadi match sharpness-nya ini pasti turun ya, atau kalau kalian nggak ngerti match sharpness, feeling bermainnya itu turun ya. Dan itu kelihatan sekali di lapangan, dia tuh kebingungan sekali di lapangan, sangat kebingungan apa yang mau dilakukan, dan sentuhannya ini banyak yang hilang. Tidak seperti apa yang kita lihat di video-video di YouTube itu ya, kelihatan banyak sentuhannya yang hilang ya, dan dia kurang bisa adapt dengan permainan ya. Gimana, apalagi kelihatan banget lawan Lebanon ya, di situasi deadlock harusnya Zylstra ini banyak bergerak seharusnya untuk apa, membuka celah untuk teman-temannya melakukan fluiditas ya, untuk mencari ruang-ruang kosong. Tapi Zylstra tidak melakukan itu, dia terlalu ngestik di depan, jadi adaptnya kurang. Sebenarnya secara kualitas individu itu dia udah cukup baik sebenarnya ya, tapi pengambilan keputusannya masih sangat mentah di pemain. Jadi dia gua rasa harus sedikit dimatangkan lagi di usia umur. Mungkin di U23 dia masih bisa dimatangkan lagi. Oke.
Untuk striker yang bisa gue bilang bisa bersaing di Asia, dia ini belum bisa terlalu bersaing di Asia. Mungkin Asia Tenggara bisa, main di AFF itu bisa ya, udah cukup kualitasnya. Tapi kalau untuk Asia belum bisa, gue rasa butuh setahun 2 tahun lagi. Dia ini individunya udah bagus, tapi pengambilan keputusannya dan lain sebagainya, match sharpness-nya ini harus dimatangkan lagi. Untuk Zylstra gue kasih nilai 6 ya. Untuk Zylstra gue kasih nilai 6 gitu ya. Oke. Kemudian Adrian Wibowo, secara teamwork gue belum bisa menilai dia karena dia tidak bermain lama kan ya, dia tidak bermain lama, jadi teamworknya ini belum bisa gue lihat dia bisa adaptasi atau enggak. Tapi gue akan lihat secara individual ya, individu dan visi bermain. Secara individu dia masih cukup mentah dari segala aspek ya. Dia masih cukup mentah. Dia memang punya kualitas, dia punya potensi, tapi dia masih sangat muda ya. Dia masih harus mematangkan diri lagi, ditambah ya di skuadnya juga dia belum banyak mencicipi cap senior kan di klubnya saat ini, jadi dia butuh menit bermain itu ya. Jadi Adrian Wibowo pun gue rasa belum siap untuk bisa menopang timnas senior ya. Gue rasa dia juga harus dimatangkan di usia umur, jadi sama kayak Zylstra ya. Untuk Adrian Wibowo juga gue kasih nilai 6 ya, kasih nilai 6. Dia sesekali bisa mengancam, tapi itu murni karena kualitas individunya, jadi bukan karena visinya, making decisionnya dan segala macam, itu masih cukup mentah ya. Tapi ini pemain yang sangat potensial sih, untuk kelas Asia dia potensial banget ya, kelihatan dari footworknya dia, dari cara dia memainkan bola di kakinya gitu ya. Cuma dia tuh kelihatan masih bingung banget, pergerakan masih bingung. Bahkan dia gue tadi kemarin lihat pertandingannya, dia sampai turun ke kotak penalti kita sendiri untuk bertahan. Sampai Dean James ya, gue lihat tuh Dean James, dia yang awalnya mau mundur itu sampai dia nge-stop larinya karena Adrian Wibowo udah lari kenceng banget tuh ke kotak penalti kita sendiri. Jadi dia kayaknya masih berusaha untuk effort, masih berusaha untuk bekerja keras, tapi ya itu sebenarnya tidak perlu dilakukan ya, karena udah ada Dean James kan gitu. Jadi masih ada beberapa keputusan dia yang agak nanggung gitu ya, dia masih butuh adaptasi lagi. Dan Miliano Jonathan ya, kita semua pasti setuju kalau dia sudah sangat layak bermain di senior. Dia juga memberikan tenaga yang sangat ekstra di depan, dia banyak juga memberikan perubahan, energi di depan menjadi sangat hidup di pertandingan melawan Lebanon terutama ya. Cuma dia pemain yang hidup, sisanya kan Zylstra, Lillipali gitu ya. Kambuaya sedikit hidup ya, tapi Miliano ini hidup banget dia di kanan, memberikan banyak sekali energi, tapi sayang tidak terbalancing sama teman-temannya yang lain ya. Miliano Jonathan udah gue bilang sih dari awal, ini orang spesial gue bilang kan. Dia ini bahkan kalau sudah mencapai peaknya ya 2-3 tahun lagi dia tuh bisa melebihi Ole Romani ya. Gue udah bilang itu kemarin kan. Nah, sekarang mungkin masih belum ya, karena di klubnya pun dia jarang main. Kelihatan ya making decision dia, meskipun dia punya kualitas yang sebegitu besarnya, tapi making decision dia harus sedikit dimatangkan lagi ya, karena dia masih kebingungan antara passing atau shooting atau apa, dia masih kebingungan setelah melewati lawan dan segala macam. Oke. Untuk debut Miliano gue kasih 8 ya, gue kasih 8. Dia pemain debutan yang paling bersinar di FIFA Matchday kemarin, dan dia secara kualitas juga sudah sangat layak meskipun dia baru 21 tahun. Miliano itu baru 21 tahun, mungkin seumuran sama Marceng kali ya. Jadi seangkatan sama Marceng dia ini. Jadi Miliano so far so good ya. Jadi itu aja ya guys untuk 3 debutan dan 1 yang comeback. Jadi mungkin dari 4 ini 2 yang bisa digunakan untuk pertarungan nanti di Oktober ya, pertarungan kita ke Piala Dunia nanti, yaitu Mark Klok, kedua Miliano Jonathan. Untuk Zylstra dan Adrian Wibowo ya so sorry, gue rasa 2 pemain ini masih butuh jam terbang lagi
ada Ragnar, ada Ole kan yang bisa gantiin mereka berdua. Jadi untuk dua pemain ini semoga mereka improve dengan cepat sehingga mereka bisa digunakan jauh lebih cepat lagi ya. Karena stok striker kita di depan juga cukup kurang ya. Kita kan so far cuma punya Ole Romani dan Ramadan Sananta. Ya kan? Ya kalau Sananta gue rasa udah lumayan layak ya untuk bisa bersaing gue rasa. Ya untuk pelapisnya Ole oke lah Sananta gitu. Oke, itu aja ya tentang para debutan dan pemain yang comeback. Ya kita lihat lagi ya, mungkin di Oktober ada pemain kejutan atau yang paling worry sih Ole Romani ya. Ole Romani apakah bisa bergabung atau tidak gitu. Oke. See you di video selanjutnya.